Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, kami berharap semua baik dalam perlindungan Tuhan. Hari ini, Selasa 25 April 2023, saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan Nyonya Penatua Elis Putar-Putar, Boru Hutagalung, mengajak Bapak Ibu mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Nya. Renungan kali ini mengambil tema harapan yang tidak terpenuhi. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah untuk kami beroleh pengharapan. Melalui renungan pagi ini, kami memohon agar Engkau ya Allahku memberikan hikmat dan pengertian pada saat kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 15 sampai 18. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Ya, baik, kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan Lukas 24 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Apa yang menyelubungi mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus yang sudah bangkit? Yang menyelubungi mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu adalah mata iman mereka. Kedua, mengapa mereka heran bahwa ada orang yang tidak mengetahui peristiwa itu? Ya, mereka heran karena Yesus bertanya, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Ibu. Saudara, pertanyaan utama adalah mengapa tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pembicaraan mereka yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Hal ini bisa dijawab berdasarkan ayat 14, bahwa kedua murid tersebut sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang segala sesuatu yang telah terjadi dengan Yesus Kristus. Walaupun mereka merasa kehilangan seorang guru atau nabi, namun dalam perjalanan kehidupan mereka, Yesus telah mengena di hatinya. Mereka begitu asik dan terus-menerus membicarakan tentang Yesus dan mengapa itu terjadi dalam hidupnya. Maka ketika ada orang asing, yaitu Yesus sendiri yang mendekatinya dan terlibat dalam pembicaraan, serta menanyakannya pada ayat yang ke-17 yang sudah kita baca tadi, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Mereka kaget dengan menunjukkan sikap berhenti dan bermuka muram. Saya membayangkan mereka saling bertatapan, saling pandang memandang, dan terheran-heran akan pertanyaan yang diajukannya itu. Karena menurutnya berita itu begitu viral dan menggemparkan, namun orang ini justru tidak mengetahuinya. Saudara, seringkali kita langsung berpikir bahwa semua orang harus tahu apa yang terjadi saat ini. Kita langsung mengejas bahwa semua orang harus tahu seperti yang kita ketahui. Padahal kita hanya mengetahuinya sangat sedikit, seolah-olah kita sudah banyak mengetahui akan hal itu, dan orang lain dianggapnya hanya tahu sedikit. Ada pepatah yang berkata,
diam itu emas. Maka janganlah dianggap bahwa orang yang sedikit berbicara tidak mengetahui banyak perkara. Kedua, seringkali kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu Tuhan menyertai. Hal ini dibuktikan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku hadir. Maka saudara, andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Teruslah untuk mempercakapkan karya Tuhan Yesus dalam setiap waktu. Ya, libatkanlah terus dan undanglah Yesus masuk dalam hati kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Ayo, mari nyatakanlah harapan yang tidak terpenuhi menurut kita dengan sikap hanya bersandar kepada penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semakin sadar bahwa sering kali kami hanya bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami sering mengandalkan kemampuan berpikir kami. Saat ini ampunilah kami akan keterbatasan kami ini. Kami ingin Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Saat Teduh bersama GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.